Bab 3981 Pemimpin Sekte Misterius. Aura ilahi menyerupai alam itu sendiri di kota. Banyak pembudidaya sedang berlatih dan menari di udara dengan makhluk roh mereka. Seluruh pemandangan itu seperti sebuah lukisan yang mencerminkan surga. Bangunan-bangunan di kota kuno yang menjulang tinggi semuanya diselimuti awan karena kota itu sudah terangkat ribuan meter di atas permukaan. Di bawah iluminasi matahari, mereka bersinar dengan cahaya suci. Mengaum. Di latar belakang, orang bisa mendengar teriakan binatang roh terbang, yang terdengar seperti melodi yang dimainkan oleh alam itu sendiri. Itu sangat menenangkan sehingga bisa menenangkan frustrasi setiap kultivator. Awan berbentuk naga dan phoenix melintasi masuk dan keluar kota, dan banyak murid dari sekte yang berbeda sibuk mengangkut ramuan ajaib bermutu tinggi. Sesekali, fenomena ajaib dapat dilihat di dalam gedung, memicu gelombang air sungai yang membentuk respons pelengkap yang sempurna. Setiap kali fenomena seperti itu terjadi, itu menandakan seseorang berhasil menempa senjata pamungkas premium, menciptakan ramuan pemecah terobosan, atau mencapai kesuksesan besar dalam pelatihan kultivasi mereka. Namun tidak ada yang mengedipkan mata pada fenomena tersebut. Seolah-olah mereka semua sudah terbiasa dengannya. Di bagian selatan Sky City, seorang pria parubaya berambut panjang berdiri di tengah kobaran api. Dia mengenakan jubah berwarna pelangi dengan sulaman kilin di selempang yang diikatkan di pinggangnya. Rambut panjangnya disampirkan di pundaknya untuk melengkapi udaranya yang tak terkendali. Meskipun tubuhnya yang kokoh dikelilingi oleh api yang berkobar, lava yang menggelegak tampaknya tidak mengganggunya sama sekali. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, lautan api bukanlah neraka. Sebaliknya, itu adalah garis lei spiritual berbasis api bermutu tinggi. Adapun lava yang menggelegak, itu adalah esensi energi yang dihasilkan oleh elemen api. Dibandingkan dengan esensi energi yang dihasilkan oleh elemen air yang mengalir keluar dari kota langit, esensi energi yang memuncak di neraka jauh lebih murni. Ding, 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 suara logam yang berdentang satu sama lain bisa terdengar. Seorang lelaki tua, mengenakan baju besi perak, sedang sibuk menempa pedang dengan palu raksasa. Tuan Long, mengapa kamu membiarkan dirimu menderita di neraka yang mengamuk ini setiap hari? Saya membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi untuk menyelesaikan senjata pamungkas premium ini. Suara serak pria tua itu terdengar. Setelah mendesah lembut, Roy Long menjelaskan, Weapon Master, saya yakin Anda menyadari betapa berartinya senjata pamungkas ini bagi saya. Orang tua itu adalah pandai besi yang teknik penempaannya tak tertandingi di Sky City. Karena betapa terobsesinya dia dengan teknik penempaan dan standar tinggi yang dia miliki dalam hal memproduksi senjata pamungkas, dia kemudian disebut sebagai master senjata. Jangan khawatir, Tuan Panjang. Karena saya telah berjanji kepada Anda, saya akan memberikan Anda senjata pamungkas yang akan membuat Anda puas. Setelah Void Sect mendapatkan senjata pamungkas yang cukup kuat untuk menghancurkan sekte lain, kekuatannya akan meningkat secara signifikan dan itu akan mengangkat sekte tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, kata Master Senjata dengan percaya diri. Saat dia berbicara, Master Senjata meningkatkan kecepatan dia menggunakan palu. Saat lava yang menghanguskan terus menggelembung, kadang-kadang akan terciprat ke bilah pedang. Roy terus menatap senjata pamungkas itu dengan saksama. Itu terbuat dari bahan terbaik yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Dia telah membuat pengorbanan yang signifikan dan menarik banyak hal untuk membuat master senjata secara pribadi memalsukannya untuknya. Roy awalnya berasal dari faksi yang sangat kuat. Namun, dia dikesampingkan oleh mereka karena bakatnya yang terbatas. Meninggalkan sektenya dengan frustrasi, dia memutuskan untuk membuktikan nilainya sendiri dengan mendirikan Void Sect. Selama ini, Sekte Void tidak dapat bergabung dengan barisan sekte besar, karena tidak memiliki senjata pamungkas yang mampu menghancurkan sekte lain. Seiring berjalannya waktu, Roy menjadi terobsesi untuk mengatasi rintangan tersebut. Dia meninggalkan Void Sect dan melakukan perjalanan ke berbagai area terlarang untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata. Dengan kata lain, senjata pamungkas yang dipegang Master Senjata membawa semua impian Roy untuk mengangkat sekte Void ke level berikutnya dan membuktikan kemampuannya kepada sekte asalnya. Pada saat itulah alat ajaib di saku Roy mulai bergetar kuat. Bab 3982 Kesalahan oleh Gloria. Roy kaget, karena penggunaannya hanya untuk keadaan darurat. Sebelum keberangkatannya, dia telah memberikan Primo, Heptino, dan Gerain masing-masing 1.
Dia telah memperjelas bahwa perangkat itu hanya akan digunakan ketika sekte tersebut menghadapi ancaman eksistensial. Apakah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Void Sect? Setelah mengambilnya, Roy sangat marah melihat pesan yang ada di dalamnya. Sekte telah dihancurkan, Tuan Long. Harap segera kembali. Dia berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu Heptino tidak akan bercanda tentang topik seperti itu. Mengingat sikap serius Heptino, Roy sadar bahwa kenyataan kemungkinan besar lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sial, tepat ketika saya hampir mendapatkan senjata pamungkas premium, sekte yang saya dirikan telah dihancurkan. Ini membuatku kesal. Terlepas dari keinginannya untuk menumbuhkan sayap dan terbang kembali untuk memeriksa, senjata pamungkas masih membutuhkan 1 bulan lagi untuk diselesaikan. Weapon Master, saya bersedia membayar Anda lebih banyak jika Anda dapat menyelesaikan senjata saya secepat mungkin. Keputusasaan dalam nada bicara Roy sudah tidak terlihat lagi. Bahkan Master Senjata tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Dengan suara muram, dia menjawab, bahkan jika saya bekerja tanpa henti, itu masih akan memakan waktu 20 hari. Lebih cepat akan mengurangi kualitas senjata. Saya mengerti. Selain 20 hari yang diperlukan untuk menyelesaikan senjata pamungkas, perjalanan kembali akan membutuhkan 10 hari lagi. Setelah memikirkan masalah ini, Roy menjawab, saya akan kembali dalam waktu 1 bulan dengan senjata pamungkas premium. Keesokan paginya, para murid Void Sect masih trauma dengan kejadian mengerikan di malam sebelumnya. Tanah dipenuhi mayat berdarah, dan yang bisa mereka lihat hanyalah puing-puing di mana-mana. Gedung-gedung megah yang menjulang di atas kompleks itu kini tinggal puing-puing, tidak menyisakan apa-apa selain kesedihan di hati setiap orang. Sementara itu, Heptino telah kembali untuk memimpin sekte tersebut, karena dia adalah satu-satunya yang selamat di antara anggota Dewan Sekte Void. Tentu saja, masih banyak tetua yang tersisa, tetapi kesetiaan mereka adalah milik Gloria, dan tidak satu pun dari mereka yang berperingkat lebih tinggi dari Heptino. Saat berita kematian Gerain mulai menyebar, itu membuat suasana yang sudah khusyuk semakin buruk. Untungnya, Heptino sangat dihormati di dalam sekte, sampai batas tertentu, lebih dari Primo, karena kemampuannya yang luar biasa dalam menemukan jalur lei spiritual. Alasannya adalah sumber daya kultivasi berarti segalanya di Kenfort. Pada saat yang sama, Gloria, berpura-pura tidak bersalah, bergegas kembali untuk menanyakan tentang kejadian tersebut. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat Heptino. Gloria berpura-pura bertanya, Heptino, kamu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang berani menyerang sekte kita? Cemas di wajah Gloria menghangatkan hati Heptino. Seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan, dia hampir menangis. Lagi pula, Gloria lebih dulu menunjukkan perhatian padanya. Gloria, perampok menyerang kami di malam hari, membunuh Lord Erkenheit dan Primo dalam pertempuran, kata Heptino dengan suara bergetar. Gloria mulai pingsan, tapi Heptino menangkapnya tepat waktu. Gloria, kamu baik-baik saja. Terimalah belasungkawa saya, Heptino menghiburnya. Gloria memiliki kemampuan akting yang fenomenal. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Perampok membunuh Primo. Saya tidak akan beristirahat sampai saya membalas dendam. Gloria menyelesaikan aktingnya dengan semburan air mata yang tak terkendali, membuat malu aktris papan atas manapun. Heptino, sekarang kita telah kehilangan lebih dari setengah elit sekte, tidak mungkin berurusan dengan perampok itu. Apakah Anda memiliki cara untuk menghubungi Tuan Long? Itulah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Gloria. Sambil menghela nafas, Heptino menjawab, Lord Long baru saja menjawab dan berkata bahwa dia akan kembali sebulan kemudian. Dia saat ini sedang menunggu senjata pamungkas premium untuk dipalsukan. Meskipun wajah Gloria tidak menunjukkan emosi apapun, dia dilanda kekecewaan. Jika perampok tiba-tiba menyerang dalam sebulan, tidak mungkin kita bisa menghentikannya. Bab 3983 Kehancuran. Levi sedang duduk di tengah aula konferensi Sekte Astrelune, ditemani oleh anggota Dewan Sekte, yang semuanya bersemangat tinggi. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Levi sebelumnya telah mengejutkan semua orang di sana. Semua orang percaya bahwa, selama mereka terus mengikuti Levi, mereka pasti akan dapat naik ke ketinggian. Keyakinan mereka semakin diperkuat ketika, beberapa hari yang lalu,
anggota organisasi pemburu hadiah telah mengangkut banyak senjata pamungkas dan ramuan ajaib kembali ke Sekte Astrelune. Operasi itu dilakukan di bawah pengawasan Chariot dan Thunder Kilin. Yang membuat anggota Dewan lebih bersemangat adalah 10 senjata pamungkas paling kuat dan senjata pamungkas lainnya dengan kualitas yang sangat langka. Dengan senjata pamungkas di gudang senjata mereka, Sekte Astrelune dapat melepaskan 10 kali kekuatan tempur mereka sebelumnya dengan perkiraan paling konservatif. Eclipse adalah pengganggu, Tuan. Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan mereka? Jika perlu, saya bersedia bertarung di garis depan. Clarissa adalah orang pertama yang berbicara. Sejak dia mengetahui bahwa Eclipse telah memilih Gloria untuk menjadi Empyrean baru, dia menyimpan dendam terhadap sekte tersebut. Keyakinannya melonjak terutama setelah dia mendapatkan senjata pamungkas. Pada saat itu, dia sangat ingin membuktikan kepada Eclipse bahwa dia melakukannya lebih baik dari sebelumnya. Levi merenung sejenak sebelum mengucapkan, mereka mengatur serangan gabungan di lembah makam naga dengan bantuan lebih dari 100 sekte, lalu membawa perang ke Sekte Astrelune. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Kami baru saja menerima kabar bahwa Void Sect dikalahkan dengan buruk tadi malam, Tuan. Wakil pemimpin sekte, Primo, dan banyak lainnya tewas dalam pertempuran. Beberapa bangunan tengara sekte Void juga hancur. Namun, berita tersebut mengklaim bahwa, Andalah yang bertanggung jawab, Tuan. Mereka jelas menjebak Anda untuk kehancuran. Sayangnya, saya tidak tahu *start mana yang menyematkan ini pada Anda untuk mengarahkan kebencian sekte terhadap Anda, seru Chariot dengan kemarahan yang benar. Levi tidak banyak berkomentar, tapi dia punya firasat kuat bahwa Gloria adalah orang di belakangnya. Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan dia memiliki motif untuk melakukannya. Selain itu, trik ini terasa terlalu familiar. Saya telah menemukan banyak contoh trik yang sama di dunia biasa sebelumnya, dan itu cocok dengan gayanya. Namun, saya tidak berencana untuk melihat terlalu dalam masalah ini bahkan jika dia pelakunya. Lagi pula, saya berjanji pada Floyd bahwa saya akan membiarkan dia berurusan dengan Gloria, dan saya tidak berencana untuk melawan kata-kata saya. Tapi saya masih perlu memberi Eclipse pelajaran yang tak terlupakan atas apa yang telah mereka lakukan. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, pegang busurku, Guntur. Thunder Kilin menjawab dengan melolong. Beberapa saat kemudian, ia mendekati Levi dengan bangga dengan busur besar di mulutnya. Busur ini disebut Desford. Hari ini, itu akan digunakan untuk memberi pelajaran pada Eclipse. Suara Levi terdengar dingin. Busur adalah salah satu dari 10 senjata pamungkas terkuat yang dibuat Levi. Namanya, Desford, dimaksudkan untuk menghancurkan Kenford. Anggota Sekte Astrelune memusatkan pandangan mereka pada busur yang luar biasa, yang memiliki lapisan listrik yang menyelimuti permukaannya, membentuk lingkaran energi yang sangat kuat. Meskipun tali busurnya tipis, tarikan sekecil apapun sudah cukup untuk melepaskan energi yang sangat menakutkan. Levi mengeluarkan 2 anak panah Desford, yang terbuat dari bahan yang sama dengan busurnya. Keduanya diisi dengan energi petir yang kuat. Saya akan menembakkan 1 anak panah ke markas Eclipse dan 1 lagi ke Eclipse Academy. Saya berharap mereka akan mengingat pelajaran mereka dengan sayang. Dia menarik busur, memperluas energi yang berdenyut di dalamnya, dan menggunakan inderanya untuk menentukan lokasi umum dari kedua target tersebut. Sementara kedua target berjarak ribuan kilometer, senjata pamungkas tingkat atas memiliki kekuatan luar biasa dan resonansi spiritual, yang melengkapi kemampuan penginderaannya dengan baik. Target ditemukan, dia menggeser arah mata panah dan menembak. Bab 3984 hancur. Sementara itu, di markas Eclipse, sejak anggota mengetahui tentang kembalinya perampok, anggota Dewan, dengan Walden sebagai pemimpinnya, telah mempersiapkan pertahanan mereka dari serangan perampok. Formasi perlindungan sekte bersiaga 24 jam setiap hari, dan banyak petarung perkasa sekte tersebut telah dipanggil kembali. Sekte itu juga telah membentuk formasi pertahanan normal dalam jumlah yang mencengangkan di seluruh markas. Intinya, keseluruhan Eclipse dipersenjatai dengan gigih, siap menghadapi situasi tak terduga apapun. Hari itu, murid-murid Eclipse memperkuat pertahanan sekte mereka seperti biasa di bawah langit biru tak berawan. Entah dari mana, formasi perlindungan sekte bergetar hebat. Itu memperingatkan orang-orang bahwa serangan yang menakutkan akan datang. Itu serangan musuh. Semuanya,
Bersiaplah untuk pertempuran. Aktifkan semua formasi pertahanan. Semua murid, masukkan formasi Anda untuk bertahan dari serangan musuh. Semuanya, jangan panik. Dengan formasi perlindungan sekte yang menjaga kami, perampok tidak dapat menembus. Sebelum orang itu dapat menyelesaikan kalimatnya, suara retak terdengar dari perisai energi tebal formasi perlindungan sekte. Beberapa saat kemudian, perisai energi hancur. Panah, yang dipenuhi dengan energi petir yang tidak saleh, melanjutkan penerbangannya ke bawah hingga mencapai aula utama Eclipse. Saat itu, anggota dewan sedang mendiskusikan strategi mereka untuk mempertahankan diri di aula. Merasakan bahaya menuju ke arah mereka, mereka bereaksi dengan menggunakan semua teknik mereka untuk melindungi diri. Sayangnya bagi mereka, panah itu sangat kuat sehingga kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah menembus formasi perlindungan sekte. Itu terus terbang menuju formasi pertahanan anggota dewan. Ledakan, suara formasi pertahanan mereka pecah terdengar di aula. Formasi itu tidak memperlambat panah sedikit pun. Mundur, Walden berteriak dan melarikan diri dari gedung terlebih dahulu. Yang lain tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri, jadi mereka harus menggabungkan upaya mereka untuk tetap hidup. Pada akhirnya, mereka meremehkan kemampuan penghancur Desford dan diserang oleh kekuatan kolosal dari petir surgawi. Hampir 100 tetua dibakar sampai garing oleh energi petir dari panah. Kemudian, mereka terhempas oleh embusan angin yang dibawa oleh energi yang sangat besar. Mereka benar-benar direduksi menjadi abu. Bahkan Walden, yang lolos dari dampak langsung serangan itu, masih terluka akibat gelombang kejut tersebut. Dia mencoba untuk mengendalikan darah yang bergolak di tubuhnya, tetapi dia gagal dan memuntahkan seteguk. Setengah dari aula utama dihancurkan oleh badai energi yang mengamuk. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa bangunan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, aula utama Akademi Eclipse terkena serangan yang sama. Petarung kelas Peak mereka hampir musnah. Namun, sebagian besar anggota di kedua organisasi tersebut selamat. Sementara anggota dewan mereka mati atau terluka parah, yayasan mereka tetap ada, yang bisa dianggap sebagai keajaiban. Setelah kejadian itu, Walden menyadari sesuatu yang tidak mau dia akui, kekuatan perampok itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Jika dia bahkan tidak tertarik datang ke sini dan memusnahkan kita semua, ini berarti serangan itu hanya dimaksudkan sebagai peringatan. Ini juga berarti dia tidak akan menyerang kita lagi dalam waktu dekat. Dengan pemikiran itu, Gloria kembali ke Void Sect. Pada saat itu, hampir semua anggota Void Sect adalah rakyatnya. Bahkan mereka yang sebelumnya setia pada sekte itu terpaksa mematuhinya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin mendengar salah satu dari Anda mengungkit hubungan saya dengan Primo. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam, ancam Gloria. Sekarang Void Sect berada di bawah kendali penuhnya, dia ingin menghapus semua jejak hubungannya dengan Primo. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah Empyrean Eclipse yang belum menikah. Secara alami, tidak ada seorang pun di sekte Void yang berani untuk tidak mematuhinya. Bahkan Heptino sangat mendukung idenya. Setelah menerima hasil yang memuaskan, Gloria tidak lagi merasa khawatir. Selanjutnya, saya harus mulai merencanakan cara mengendalikan Eclipse. Bab 3985 Investigasi oleh Asosiasi Cordierite. Sekelompok orang berjubah panjang milik Asosiasi Cordierite berbaris menuju cabang asosiasi utama di Light Spring. Orang-orang itu adalah sekelompok elit yang dikirim oleh Asosiasi Cordierite, dan mereka diberi tanggung jawab untuk menyelidiki kasus pembunuhan di Dragon's Grave Valley. Sementara penguasa sebenarnya dari tanah itu adalah asosiasi utama, Asosiasi Cordierite memiliki saluran informasinya sendiri. Tim investigasi segera menemukan petunjuk yang mencurigakan, yaitu bahwa perampok telah mengunjungi Light Spring sebelum menuju ke Dragon's Grave Valley. Setelah mengikuti petunjuk, tim melihat adanya hubungan antara perampok dan asosiasi utama. Sylvan tidak terkejut dengan kunjungan tim investigasi. Dia tahu betul bahwa asosiasi Cordierite memiliki kemampuan. Saat itu, ketika Levi hampir memulai perkelahian di lantai perdagangan Prime Association, ada banyak saksi di sekitarnya. Sekuat asosiasi utama, tidak mungkin mereka bisa menutup mulut semua orang tentang insiden itu. Itu tidak mungkin. Salam, teman-teman dari Asosiasi Cordierite. Maafkan saya atas kurangnya keramahan saya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda semua ada di sini hari ini? Sylvan menyapa lebih dulu. Terlepas dari bagaimana perasaannya tentang para pengunjung,
dia harus berpura-pura ramah. Pada dasarnya itulah cara semua orang beroperasi di Kenford. Beginikah cara asosiasi utama memperlakukan tamu mereka? Apakah Anda berencana menjelaskan semuanya di sini, Tuan Weber? Tanya pemimpin tim investigasi, tidak senang. Sementara asosiasi utama menguasai daerah itu, sesepuh dari asosiasi Cordierite, yang pernah menjadi orang berpengaruh, tidak berencana untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Faktanya, seluruh tim memiliki wajah yang arogan. Mereka semua memandang rendah Sylvan dan yang lainnya. Sylvan memaksakan senyum palsu dan menahan kekesalannya. Silakan masuk, tamu-tamu saya yang terhormat. Teman-teman, pimpin mereka ke meja tamu dan sajikan kopi untuk mereka. Saat memasuki aula tamu, sesepuh dari tim investigasi berbicara terus terang. Ten, Weber, kami di sini hari ini untuk menanyaimu tentang perampok di lembah makam naga. Saya harap Anda akan memberitahu kami semua yang Anda ketahui tentang dia dengan jujur. Melihat bahwa yang lebih tua tidak bertele-tele, Sylvan juga mengejar. Aku tahu banyak detail tentang pria yang kamu cari. Oh, beritahu kami, siapa perampoknya? Tetua berjubah hitam itu cukup bersemangat. Dia tidak menyangka Sylvan akan mengungkapkannya dengan mudah. Alih-alih menjawab pertanyaan, Sylvan mengubah topik. Aku berencana untuk membuatnya tetap hidup. Akankah asosiasi Cordierite bersedia menunjukkan rasa hormat kepada saya? Tetua itu tiba-tiba berdiri dan membentak, kamu pikir kamu ini siapa, Sylvan? Anda memiliki keberanian untuk meminta asosiasi Cordierite untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Bisakah Anda menerimanya bahkan jika kami melakukannya? Selain itu, maniak itu membunuh 17 petarung terbaik kita. Hutang ini harus dibayar dengan darah. Saya sarankan Anda dan asosiasi Anda tidak terlibat dalam masalah ini. Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Dia masih memandang rendah Sylvan. Setelah itu, anggota tim investigasi mulai bersuara. Menghormati, apakah Anda benar-benar berpikir Anda pantas mendapatkannya? Kamu sangat bodoh dan sombong. Serahkan perampok itu sekarang juga. Jika Anda terlalu banyak mengecewakan asosiasi Cordierite, kami akan menjatuhkan asosiasi Anda bersama perampok. Hanya karena kita biasanya tidak berpapasan satu sama lain, bukan berarti asosiasi utama sama dengan asosiasi Cordierite. Asosiasi utama masih memiliki jalan panjang. Serahkan perampok itu, atau kami akan menghancurkan cabang Light Spring ini. Anggota tim semakin gelisah saat mereka berbicara. Nyatanya, mereka hampir mulai memaki-maki Sylvan. Sylvan membanting cangkirnya ke tanah, menghancurkannya. Bab 3986 Perlindungan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara keras terdengar dari sekitar mereka sebelum banyak petarung dari asosiasi utama membanjiri aula tamu. Perlahan, Sylvan bangkit dan meludah dengan dingin. Asosiasi utama akan melindungi pria ini. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di sini. Apa kalian semua sangat ingin mati? Saat dia mengatakan itu, para pejuang dari asosiasi utama memancarkan niat membunuh. Penatua berjubah hitam memelototi Sylvan. Apakah itu pendirian pribadimu atau asosiasi utama, Sylvan? Sylvan menatap matanya dan menjawab, asosiasi utama akan melindungi pria ini. Saya sarankan Anda meninggalkan tempat kami sebelum saya berubah pikiran. Jika tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Sangat baik, saya harap Anda tidak menyesali keputusan yang Anda buat hari ini. Penatua itu pergi, tetapi ketika dia tiba di pintu masuk, dia berbalik dengan tiba-tiba. Markas besar asosiasi Cordierite telah memerintahkan kami untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalan kami. Dia sangat ingin memulai pertarungan saat itu juga, tetapi dia sadar dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan asosiasi utama di wilayah mereka. Saya mungkin perlu mundur sekarang, tetapi saya akan mengingat penghinaan ini. Aku akan menyerbu tempat ini setelah mengumpulkan pasukan kita. Sylvan menghela nafas saat dia melihat tim investigasi pergi. Tidak mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Hasil dari konflik ini akan menentukan apakah Prime Association dapat maju atau tidak, gumamnya pada dirinya sendiri. Seperti yang dia duga, setelah tim investigasi meninggalkan Light Spring, para pejuang dari Willowbank mulai berkumpul di kota. Ada banyak petarung dari asosiasi Cordierite juga. Dalam waktu singkat, Light Spring dibanjiri tsunami prajurit. Menghadapi tekanan yang luar biasa, Sylvan tidak punya pilihan selain meminta bantuan markas. Sementara markas juga setuju untuk melindungi Levi,
mereka terlalu jauh untuk memberikan bantuan yang berarti. Menurut laporan mata-mata, jumlah petarung dari Asosiasi Cordierite dan sekte afiliasi mereka di Willowbank yang berkumpul di Light Spring meningkat secara eksponensial. Para pejuang di cabang Prime Association Light Spring akan sangat dirugikan jika situasi berlanjut di lintasan itu. Bahkan, jika musuh mereka melancarkan serangan, mereka bisa musnah. Sylvan mulai panik saat memikirkan hal itu. Sementara itu, Gloria menerima kabar tentang perang Asosiasi Cordierite melawan siapapun yang terkait dengan perampok tersebut. Itu langsung menghiburnya. Setelah Eclipse dan Eclipse Academy diserang oleh anak panah Desford, dia benar-benar dikecewakan, tapi dia tidak punya apa-apa untuk melampiaskan amarahnya. Pemimpin Void Sect membutuhkan 1 bulan lagi sebelum dia dapat kembali ke posisinya, yang berarti sekte tersebut tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang efektif melawan perampok dalam waktu singkat. Pengungkapan itu semakin menekan Gloria. Aku bertanya-tanya seberapa kuat Asosiasi Cordierite itu. Dia tidak percaya diri karena kekuatan perampok itu terlalu menakutkan. Jika kedua anak panah itu bisa menimbulkan kerusakan sebanyak ini dari jarak ribuan kilometer, tidak diragukan lagi dia bisa menyebabkan bencana jika dia menggunakan senjata itu pada jarak yang lebih dekat. Kekuatan gabungan dari Asosiasi Cordierite sebenarnya jauh lebih kuat dari yang Anda duga, Gloria. Ambil cabang mereka di Willowbank sebagai contoh. Ada banyak sekte di Willowbank saja. Bahkan sekte seperti Eclipse tidak bisa sampai ke sana. Untuk mengalahkan perampok, bahkan markas besar Asosiasi Cordierite telah mengirimkan para elit mereka untuk berkontribusi dalam upaya tersebut. Tidak diragukan lagi, perampok itu akan mati, kata Heptino. Dia telah mengunjungi Willowbank selama pencariannya untuk mendapatkan lebih banyak jalur Dragon Lake. Itulah mengapa dia menyadari kekuatan Asosiasi Cordierite. Gloria berpikir, kalau begitu, kita perlu menggunakan kesempatan utama ini. Sementara perampok tidak akan secara proaktif mencoba membasmi saya, hanya masalah waktu sebelum seseorang mengetahui bahwa saya menjebaknya atas pembunuhan para pejuang Void Sect. Saya perlu merencanakan ke depan untuk memastikan ini tidak menggigit pantat saya. Bab 3987 Gloria menumpahkan kacang. Sementara banyak pikiran terlintas di benak Gloria, dia sangat yakin tentang satu hal, menghilangkan semua konsekuensi buruk dari tindakannya. Jika orang tahu dia telah menjebak perampok untuk menyerang Void Sect, pemimpin sekte dan sekte kuat yang mendukungnya akan membunuhnya terlebih dahulu. Banyak elit dari Asosiasi Cordierite sedang mencari keberadaan perampok, Gloria. Mengapa kita tidak menggunakan situasi ini untuk keuntungan kita? Heptino melamar dengan tiba-tiba. Gloria mengangguk. Sepertinya kita memiliki pikiran yang sama. Dalam hal ini, saya akan segera berangkat ke Light Spring. Jika sesuatu terjadi di sini, beritahu saya sesegera mungkin. Petik 2. Jangan khawatir, Glory. Dengan saya di sekitar, Void Sect akan baik-baik saja. Namun, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan Anda. Heptino berkata dengan cemas. Melambaikan tangannya, Gloria meyakinkan, jangan khawatir, Heptino. Saya mungkin bukan petarung terkuat yang ada, tapi saya masih mampu melindungi diri saya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Heptino, Gloria bergegas menuju Light Spring tanpa henti. Pada saat itu, Light Spring telah menjadi pusat perhatian. Kekuatan Asosiasi Cordierite dan asosiasi utama sangat luar biasa. Pertempuran antara dua asosiasi besar secara alami menarik perhatian banyak sekte dan pejuang. Sangat mudah bagi Gloria untuk menemukan markas sementara Asosiasi Cordierite di Light Spring. Pangkalan itu dipimpin oleh 3 tetua berjubah hitam. Mereka adalah petarung kelas puncak dari Asosiasi Cordierite, dan kekuatan mereka hanya kalah dari ketua mereka, Albert. Ada seorang wanita di luar yang menyebut dirinya Empyrean of Eclipse, dan dia meminta izin untuk berbicara denganmu, Elder Nister. Dia bilang dia punya informasi penting tentang perampok itu, kata seorang elit dari asosiasi. Mr. Darkworth, Crow Darkworth, dan Benoit Darkworth, 3 tetua berjubah hitam, saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kebingungan dan kejutan yang menyenangkan di mata rekan-rekan mereka. Biarkan dia masuk, kata Nister. Beberapa saat kemudian, elit membawa Gloria masuk. Salam, tetua asosiasi Cordierite yang terhormat, sapanya dengan sopan dan rendah hati, yang meninggalkan kesan baik pada para pejuang Asosiasi Cordierite. Saat itu, suasana di aula suram.
Ketiga tetua melepaskan aura yang sangat kuat untuk mencegah Gloria berbicara omong kosong. Beritahu kami apa yang Anda ketahui tentang perampok itu dengan cepat. Jika kami merasakan kepalsuan, Anda hanya menyalahkan diri sendiri saat kami menghancurkan Anda, Crow memperingatkan. Dengan sopan, Gloria meyakinkan, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika saya memiliki ratusan nyali yang dijahit ke tubuh saya tetap tidak berani berbohong kepada salah satu dari Anda. Sangat baik, beritahu kami semua yang Anda ketahui. Crow mengangguk puas. Gloria memberitahu mereka semua yang dia ketahui, terutama tentang senjata pamungkas premium yang dimiliki Levi. Seperti yang dia duga, setelah orang-orang di sana mendengar tentang senjata itu, pandangan keserakahan melintas di mata mereka. Senjata pamungkas premium sangat dihargai oleh sekte dari semua kekuatan, apalagi senjata pamungkas yang kemungkinan berada di balik fenomena aneh di Dragon's Grave Valley. Maksudmu perampok itu saat ini berada di sekte Astrelune? Benoit bertanya dengan wajah cemberut. Gloria mengangguk. Perampok itu telah mengambil alih sekte Astrelune, jadi seluruh sekte itu sekarang menjadi komplotannya. Karena saya telah memutuskan untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor saya sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan sekte Astrelune. Baiklah kalau begitu, Anda harus pergi dulu. Setelah saya mengkonfirmasi berita ini, saya akan membalas Anda dengan mahal. Mister melambaikan tangannya. Gloria meninggalkan aula dan menunggu tanggapan para penatua. Tentu saja, dia tidak berencana meninggalkan markas. Lagi pula, lebih aman baginya untuk tinggal di sana, dikelilingi oleh petarung dari Asosiasi Cordierite, daripada di Eclipse. Pembingkaiannya tentang pembunuhan Sekte Void terhadap perampok masih menjadi bom waktu. Dia harus lebih waspada. Tiga tetua segera mengirim seseorang untuk memverifikasi informasi tersebut. Segera setelah itu, mereka mendapat konfirmasi bahwa Gloria memang mengatakan yang sebenarnya. Segera, Mister melaporkan situasi tersebut ke cabang Cordierite Association di Willowbank. Bab 3988 berjuang untuk satu tujuan. Saat berita itu sampai ke Willowbank, Albert sangat marah. Dia segera mengirim banyak pejuang untuk membunuh perampok dan melenyapkan sekte Astrelune. Banyak faksi di Willowbank juga mulai mengambil tindakan, terutama sekte-sekte yang berafiliasi dengan Asosiasi Cordierite. Mereka juga telah mengetahui senjata pamungkas premium yang dimiliki perampok, dan bahwa mereka dapat memperolehnya jika mereka membunuhnya. Juga, jika mereka berhasil, mereka akan menerima hadiah yang ditawarkan oleh Asosiasi Cordierite. Mereka akan membunuh dua burung dengan satu batu. Pasukan yang terdiri dari ratusan petarung papan atas dikirim, dengan Blittelord, Sea of Stars Guild, dan Arcadia sebagai pemimpinnya. Arcadia memiliki banyak teknik rumit serta banyak hal yang berkaitan dengan kultivasi, seperti alat kultivasi dan pil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi, mereka mengerti. Blittelord adalah pemimpin tentara bayaran terbesar di Willowbank. Mereka mengendalikan semua organisasi tentara bayaran di daerah tersebut. Sea of Stars Guild adalah sekte terkuat di Willowbank. Mereka menguasai lautan bintang, yang kaya akan sumber daya mineral. Divisi Tenebrous Sky dari Willowbank mengirim 10.000 elit mereka untuk bergabung dalam pertarungan. Mereka adalah penjaga Willowbank, yang bertanggung jawab untuk melindungi pulau itu. Sementara para prajurit dari Divisi Tenebrous Sky tidak sekuat para pejuang dari sekte tingkat atas, mereka jauh lebih gesit dalam menyerang. Itu terutama terjadi karena mereka memiliki taktik membunuh dan formasi serangan yang unik. Kehebatan tempur mereka sangat menakutkan ketika banyak tentara mereka dimobilisasi pada saat yang bersamaan. Bahkan sekte ofensif tidak berani meremehkan serangan bersatu dari Divisi Tenebrous Sky. Itu hanya satu kelompok faksi yang menuju sekte Astrelune. Ada juga Inflame Court, Holy Spirit Academy, Draco Tigris Order, Divine Blade Sect, Battle Tiger Tribe, dan Titanus Order. Keenam faksi itu sama kuatnya. Karena itu, pertempuran yang akan datang menarik lebih banyak perhatian dari faksi lain. Bahkan Akademi Roh Kudus, faksi klan yang menyimpang, bergabung dalam pertarungan. Asosiasi Cordierite benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Jika Battle Tiger Tribe, sekelompok orang dengan garis keturunan binatang setengah roh, bergabung dalam pertarungan, maka tidak aneh sekte lain juga berpartisipasi. Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi kenapa Titanus Order, sebuah sekte menyimpang,
bergabung dalam pertempuran ini juga. Apakah mereka tidak takut diincar oleh Titanium Gate of Dracotigris Order? Itu dua hal yang berbeda. Faksi-faksi ini hanya mengambil bagian dalam kampanye untuk membunuh perampok untuk mendapatkan hadiah besar yang diberikan oleh Asosiasi Cordierite. Itu benar. Saya yakin mereka tidak pernah berpikir suatu hari mereka akan bertarung bersama. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Perampok ini menyebabkan keributan yang terlalu besar, terutama mengingat gerbang Titanium Ordo Dracotigris jarang menyerang. Tampaknya Asosiasi Cordierite memiliki teknik kultivasi fisik atau senjata pamungkas yang mereka inginkan. Semua orang di mana-mana berbicara tentang betapa berpengaruhnya Asosiasi Cordierite untuk dapat mengumpulkan begitu banyak faksi untuk berjuang demi satu tujuan. Mereka percaya perampok itu ditakdirkan untuk jatuh selama pertarungan yang akan datang. Karena selain faksi yang paling terkenal dan kuat, ada lebih banyak lagi sekte kecil hingga menengah yang ikut serta dalam konflik. Pada saat yang sama, Asosiasi Cordierite telah mengirimkan sejumlah besar pejuang untuk mengoordinasikan perang dan memastikan kematian perampok tersebut. Faksi berbaris menuju Sekte Astrelune. Sylvan semakin panik ketika asosiasi utama menerima berita itu. Saya pikir Asosiasi Cordierite akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan lokasi umum Levi. Lagi pula, selama mereka yang berada di asosiasi utama yang tahu tentang kebenaran tutup mulut, sekte lain akan sangat kesulitan mempelajarinya. Ini berarti, seseorang pasti telah membocorkan rahasianya. Cepat, selidiki apa yang terjadi. Perintah Sylvan. Asosiasi utama cukup pandai mengungkap intel karena mereka segera mengetahui bahwa Empyrean of Eclipse adalah orang yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi. Berdasarkan intel yang diberikan Levi kepadanya sebelum penyatuan mereka, Sylvan memiliki gagasan kuat tentang apa yang coba dilakukan Gloria. Wanita itu mencoba membuat orang lain melakukan perbuatan kotornya untuknya. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat masalah ini terungkap lagi sekarang karena begitu banyak faksi mengejar Sekte Astrelune. Tanpa penundaan, dia mengambil perangkat komunikasinya dan memberitahu Levi tentang situasinya. Bab 3989 mundur. Sylvan masih merasa khawatir setelah dia memberitahu Levi berita yang telah dicegat oleh asosiasi utama. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Levi beberapa kali, dia memiliki firasat kuat bahwa Levi adalah tipe orang yang jarang, jika pernah, berubah pikiran. Faktanya, dia yakin bahwa Levi akan terus bersikeras untuk menghadapi lawan secara langsung, semakin banyak orang yang menyuruhnya untuk menghindari bahaya yang datang atau musuh yang kuat. Tanpa ragu, Sylvan memimpin pakar tingkat atas dari cabang Prime Association Lightspring menuju Sekte Astrelune di awan. Saat mereka tiba di Sekte Astrelune, mereka melihat Levi sedang santai minum kopi sambil menyilangkan kakinya. Dia tidak terlihat khawatir tentang pertempuran yang akan datang sama sekali. Kenapa kamu begitu tenang sekarang, Tuan Garrison? Tentara Asosiasi Cordierite sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka mungkin akan tiba hari ini. Maafkan kata-kata saya, tetapi Anda akan mati jika Anda tidak siap. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Sylvan panik. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, anggota Dewan Sekte Astrelune segera mengalihkan perhatian mereka ke Levi. Mereka semua mencoba mendesak Levi untuk membuat rencana, tetapi usaha mereka sia-sia. Dia hanya melanjutkan harinya, setiap hari, seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi. Mata-mata sering memberitahu mereka tentang pasukan yang maju dari Asosiasi Cordierite. Menurut laporan mereka, tidak lama kemudian pasukan itu tiba di depan pintu mereka. Bahkan Eclipse akan diratakan dengan tanah jika mereka harus menghadapi pasukan maha kuasa itu. Itulah mengapa anggota Dewan Sekte Astrelune dibuat bingung oleh kelambanan Levi. Mereka tidak yakin apakah dia memiliki rencana jitu untuk menyelamatkan mereka semua atau apakah dia dengan tenang menerima ajalnya. Dengan acuh tak acuh, Levi mengangkat bahu. Mari kita minum kopi bersama, Tuan Weber. Musuh kita belum datang, kan? Garrison. Kamu, Sylvan menghela nafas dan duduk. Menurut penyelidikan kami, Gloria adalah informannya. Saya mengerti. Levin mengangguk kecil. Reaksinya mengejutkan Sylvan. Dia tidak terkejut. Aku sudah lama mengira itu dia, kata Levi. Untuk alasan yang sama seperti sebelumnya, dia yakin Gloria pantas mati, tetapi dia masih ingin membiarkan Floyd menentukan nasibnya. Ketika kesadaran muncul di Sylvan, dia buru-buru mengubah topik kembali ke tentara.
Saya tidak mempertanyakan kemampuan Anda ketika saya mengatakan ini, Tuan Garrison, tetapi kekuatan yang dikumpulkan oleh Asosiasi Cordierite kali ini terlalu berlebihan. Arcadia, Blite Lord, Akademi Roh Kudus, atau selusin sekte besar lainnya jauh melampaui Eclipse. Lebih buruk lagi, Ordo Dracotigris telah mengirim 8 prajurit Titanium. Mereka perkasa, pembudidaya fisik tingkat atas. Saya menyarankan Anda dan semua orang di Sekte Astrelune mundur ke markas asosiasi utama. Dengan begitu, kita mungkin masih memiliki peluang untuk melawan. Petik 2. Nadanya tulus karena dia benar-benar tidak ingin Levi mati. Saya memperjelas pendirian saya tentang masalah ini ketika pemimpin tim investigasi dari Asosiasi Cordierite mengkonfrontasi saya. Jika Levi mati dalam pertarungan yang akan datang, saya akan menyinggung Asosiasi Cordierite dengan sia-sia. Tidak hanya itu, Prime Association juga akan turun bersamanya. Saya tidak ingin kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Namun, selama Levi dan yang lainnya tiba di markas asosiasi utama, mereka akan dianggap sebagai anggota asosiasi. Asosiasi Cordierite tidak akan meluncurkan serangan frontal penuh dengan gegabah jika Levi dan yang lainnya berada di wilayah markas besar asosiasi utama. Sementara kekuatan gabungan Asosiasi Cordierite saat ini lebih besar dari asosiasi utama, dan perang habis-habisan pada akhirnya akan memusnahkan asosiasi utama, mereka juga akan menderita kerugian besar. Ketika itu terjadi, asosiasi lain yang setingkat dengan Asosiasi Cordierite akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengkonsumsi atau bahkan mencaploknya. Itu adalah skenario yang saya yakini pasti ingin dihindari oleh Asosiasi Cordierite. Namun, jika Levi terus tinggal di sini, maka hanya kematian yang menunggunya. Bab 3990 Blite Lord Atex. Anda terlalu khawatir, Tuan Weber. Tidak ada yang bisa dilakukan Asosiasi Cordierite bahkan jika saya terus tinggal di sini. Levi menyeringai. Aku tidak akan meninggalkan Sekte Astrelune dengan mudah. Lagi pula ini adalah kesempatan terbaikku untuk membingungkan berbagai faksi di Kenfort. Ketika saya berhasil, tidak ada yang berani menyentuh Sekte Astrelune lagi. Dan itu juga akan mempercepat proses saya mendapatkan pijakan di sini. Selain itu, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menguji banyak senjata pamungkas yang telah saya buat. Saya tidak akan terintimidasi oleh kentang goreng kecil ini. Mereka tidak berbeda dengan sampah. Yah, Sylvan tiba-tiba bingung. Saya tidak tahu bagaimana membujuknya. Jujur, saya pikir dia bertindak terlalu sombong. Anggota dewan lain dari asosiasi utama juga menggelengkan kepala, karena mereka memiliki pendapat yang sama dengan Sylvan. Levi mungkin kuat, tetapi tidak mungkin dia bisa menang melawan kekuatan gabungan yang telah dikumpulkan oleh Asosiasi Cordierite. Levi benar-benar tidak akan menyerah sampai semuanya terlambat, ya. Saat pasukan Asosiasi Cordierite tiba, dia akan menyesali keputusannya. Levi melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tim pejuang yang memasuki lembah makam naga saat itu hanya 1/100 dari total kekuatan yang berbaris menuju kita sekarang. Tidak mungkin satu orang menghadapi lawan sebanyak itu. Dia akan membayar mahal untuk kesombongannya. Anggota dewan dari asosiasi utama benar-benar ingin mengatakan hal itu dengan lantang, tapi mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Mereka sebagian besar masih takut, dan mereka harus tinggal di sana bersama Levi karena pendirian asosiasi utama. Bagaimana mungkin mereka tidak takut ketika harus menghadapi pasukan yang ratusan kali lebih besar dari mereka? Setiap pejuang itu sangat kuat. Mustahil bagi mereka untuk meraih kemenangan dalam kondisi mereka saat ini. Sylvan berusaha membujuk Levi lagi, tetapi yang terakhir masih sangat yakin tidak perlu bagi mereka untuk melarikan diri ke asosiasi utama. Karena Anda bersikeras untuk tinggal di sini, Tuan Garrison, kami, asosiasi utama, akan tetap di sini bersama Anda sampai akhir. Saya akan meminta markas untuk mengirimi kami bala bantuan sekarang. Dia mengeluarkan perangkat komunikasinya dan menghubungi markas besar asosiasi utama. Setelah menerima permintaan bantuannya untuk memastikan keselamatan Levi, anggota dewan di markas membuat pilihan mereka tanpa ragu. Mereka segera mengirim 800 elit dengan kapal awan ke Sekte Astrelune. Ketua markas bahkan memberi mereka perintah mutlak untuk membawa Levi kembali dengan paksa jika perlu. Tentu saja, itu hanya sebagian dari penguatan yang dikirim oleh markas besar. Mereka juga menggunakan ramuan ajaib dan alat ilahi sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut pejuang untuk melindungi Levi.
Mereka juga menggunakan kontak yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun ke medan perang yang akan datang. Demikian pula, Sylvan menghabiskan segala bentuk sumber daya yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan lebih banyak sekutu. Dapat dikatakan bahwa asosiasi utama berusaha sekuat tenaga hanya untuk melindungi Levi. Cabang Lightspring dan sekte yang berafiliasi juga berencana untuk melawan tentara asosiasi Cordierite sampai mati di pinggiran sekte Astrelune. Sementara itu, pasukan gabungan asosiasi Cordierite telah cukup banyak tiba di tempat tujuan mereka. Mereka semua ada di sana untuk membunuh Lewi untuk mendapatkan hadiah dari hadiahnya. Blittelord adalah orang pertama yang mencapai batas markas sekte Astrelune. Sebagai pemimpin tentara bayaran terbesar di Willowbank, Blittelord memiliki banyak orang yang cakap dan banyak makhluk roh yang kuat di bawah komandonya. Itu karena dia memiliki keterampilan unik untuk menjinakkan makhluk roh dan mengubahnya menjadi bawahan yang setia. Pasukannya yang luar biasa dari makhluk roh besar tampak bersemangat untuk mencabik-cabik musuh mereka. Blittelord memimpin pasukannya saat dia berteriak, "Keluar dan mati, kamu perampok. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi abu." Bersambung.